Nyesal, sekarang tidak akan, dan di masa depan juga tidak akan. Maka sejak saat ini, lewat badai dan hujan, kau dan aku bergandengan tangan melangkah maju. Mari kita sambut pengantin baru naik ke atas panggung. Pernikahan ini, keluargamu di Jingzhou tidak menyetujuinya. Mu Wankyu, siapa yang mengizinkanmu dan orang ini? Pernikahan orang yang rendah hati. Siapa orang itu? Berani-beraninya mengganggu acara pernikahan tuan mudamu. Cepat tutup mulut, hati-hati bicara, nanti celaka. Ini adalah keluargamu di Jingzhou. Putri sulungnya, identitas dan kekuasaan, berkuasa dan berwibawa. Ini adalah keluargamu dari Jingzhou. Orang yang berkuasa, kedatangannya tidak baik. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus. Aku sudah bertemu dengan nona muda. Kejie, kamu sangat berani. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama keluargamu untuk menyelenggarakan pernikahan Mu Wankyu? Tidakkah kau tahu bahwa dia sudah memiliki perjanjian pernikahan? Kenali dirimu sendiri. Kau hanyalah seekor anjing peliharaan keluargamu. Semua yang kau miliki adalah pemberian keluargamu. Siapa yang kau anggap tuan? Untuk siapa kau bekerja? Harus ada kesadaran diri. Kau boleh pergi sekarang. Mu Wan Suang, aku masih ingat, kau tidak diundang ke pernikahan ini. Jika aku tidak datang, keluargamu akan hancur karena perbuatan bodohmu dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Mu Wankyu, kau benar-benar mengorbankan semuanya demi keinginan pribadimu sendiri, membiarkan keluargamu mengalami bencana yang dahsyat. Mu Wan Suang, keluarga Xiao berhati serigala dan ambisius, berniat jahat, kaya akan karena perasaan cinta kepada anak-anaknya, sebuah pernikahan, lalu menyerah untuk mencaplok keluargamu. Jika kau terus melakukan seperti itu, terus-menerus, keluargamu akan dimangsa habis-habisan. Berani sekali kau berbicara padaku seperti itu. Jangan, aku tidak apa-apa. Bagaimana, beberapa tahun di luar sana, sayapmu sudah kuat, berani melawan? Ya, sekarang juga akan kuajarkan padamu. Apa itu aturan? Aturanmu? Aku tidak mengerti, tapi aku bisa. Jika kau berani lagi menyentuh Wankyu sedikit saja, bahkan sedikit pun, maka aku akan menghancurkan semua yang kau hargai. Itulah peraturanku. Kau berani mengancamku? Kau kira kau siapa? Kalau kau tidak percaya, silakan mencoba. Adapun siapa aku? Aku adalah suami Mu Wankyu. Pintu rumah keluargamu bukan tempat sembarang orang bisa masuk seenaknya. Kau hanyalah anjing liar di pinggir jalan yang berani-berani menempel pada keluargamu, bermimpi di siang bolong. Pernikahan ini, keluargamu tidak setuju. Pernikahanku. Belum saatnya kau yang menentukan. Mu Wankyu, misi keluargamu untukmu adalah menikah dengan tenang dan patuh ke keluarga Xiao untuk memperkuat hubungan antara keluarga Xiao dan Mu. Bukan sembarangan mencari orang yang rendah untuk dinikahi. Jadi di matamu, aku hanyalah alat untuk perjodohan keluarga. Ini adalah tanggung jawabmu. Sejak lahir memang begitu. Jika hal ini terjadi padaku, aku juga tidak akan menolak. Benarkah? Tapi aku sudah bulat tekadku, seumur hidupku, hanya akan menikah dengan Tuan Ning. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menikah dengan keluarga Xiao. Karena dia, aku sudah menyelidikinya. Kurir, statusnya rendah, tak punya kekuasaan dan pengaruh. Bisa dibilang benar-benar tidak punya apa-apa. Beberapa hari yang lalu bahkan, diusir dari rumah oleh sebuah keluarga kecil bangsawan. Malunya luar biasa, sampah lapisan bawah seperti dia. Dengan kualifikasi apa, mau menempel pada keluargamu kami? Apa kau punya kualifikasi untuk menjadi menantu keluargamu kami? Wankyu adalah putri keluargamu kami, putri kesayangan kami. Kau harus tahu, putri hanya pantas untuk seorang putra mahkota. Wankyu adalah putri keluargamu kami, putri kesayangan kami. Kau harus tahu, mutiara hanya pantas untuk naga sejati. Lalu aku, apa bedanya? Aku tidak lebih buruk dari naga sejati yang kau maksud. Karena Wankyu sudah setuju menikah denganku, maka siapapun itu tidak akan bisa dia merebutnya dariku.
Itu pilihanmu, angkuh dan bodoh, sombong dan merasa lebih tinggi. Laki-laki seperti itu, bagaimana bisa pantas untukmu? Dan bagaimana bisa menandingi Tuan Xiao? Meskipun kalian punya 1000 alasan untuk menolak, tak akan mengalahkan rasa suka saya. Saya dan Ning Bei sudah mendaftar pernikahan. Mulai sekarang, dialah suamiku, Mu Wanqiu. Apa, kalian diam-diam sudah mengambil surat nikah? Kau gila ya? Jika hal ini sampai terdengar di Jingzhou dan diketahui oleh keluarga Xiao, kau tahu apa akibatnya? Aku tidak peduli. Apakah kau sudah lupa identitasmu sendiri? Tindakan ini akan membuat keluarga Xiao marah dan mendatangkan kemarahan dahsyat bagi keluargamu. Apa kau benar-benar ingin dengan tanganmu sendiri mendorong keluargamu ke jurang kehancuran? Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membawa keluargamu keluar dari kesulitan ini. Sangat berbeda dengan caramu. Caramu hanyalah menikah dengan pria sampah untuk mendapatkan status resmi dan membuat keluarga Xiao mempertimbangkan harga diri mereka, lalu mundur karena kesulitan, kan? Ya, kau mungkin bisa berada di luar masalah ini, tapi kau tahu apa yang akan terjadi pada keluargamu. Akibatnya, keluargamu akan menghadapi situasi seperti apa? Kau salah. Caraku itulah bersama Tuan Ning, menempuh jalan berduri, mendaki puncak gunung, untuk menyelesaikan masalah keluargamu. Siapa yang ingin menyelesaikan masalah keluargamu? Lama tak jumpa ya, tunanganku. Sudah lama tidak bertemu ya, tunanganku. Siapa orang ini ya, dengan upacara yang begitu besar? Tidak tahu, kenapa di sekitarnya semua seragam tentara semua. Jangan-jangan ini seseorang dari Kementerian Pertahanan, tokoh penting. Kurasa hadirin sekalian belum mengetahui siapa saya. Perkenalkan diri saya Xiao Hongyu, keluarga Xiao, Jingzhou, putra sulung keluarga Xiao, Jingzhou, tapi keluarga bangsawan yang sebenarnya berdiri di puncak kekuasaan Xia. Sedangkan keluargamu, sejak jenderalmu meninggal dunia, sudah kehilangan pengaruhnya. Kali ini, aku khawatir sulit untuk melawan Tuan Muda Xiao. Bukankah dia yang diangkat langsung oleh Istana Naga? 7 Jenderal Bintang adalah senjata tajam negara, kebanggaan militer. Ini dia. Tokoh utamanya datang sendiri. Mu Wansuang dari keluargamu. Salam hormat untuk Tuan Muda Xiao. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Tentang hal ini, kau sebelumnya sama sekali tidak tahu. Keluarga Xiao tidak akan menyalahkanmu, juga tidak akan menyeret kalian. Keluargamu, Tuan Muda Xiao bijaksana, adalah keluargamu yang pengawasannya kurang ketat, menyebabkan lelucon konyol ini terjadi. Benar-benar aib keluarga. Tidak apa-apa, aku datang hari ini adalah untuk menyelesaikan ini. Lelucon konyol. Jangan takut, aku di sini. Tunanganku, lama tak jumpa ya, Xiao Hongyu. Kau datang untuk apa? Mu Wanqiu. Dia adalah orang yang dengan susah payah kau cari ke sana kemari, yang kau temukan untuk memecahkan masalah ini. Lalu bagaimana? Seperti teh dari rumput liar, sangat lemah. Seperti rumput liar, sangat lemah. Benarkah terlihat seperti itu? Wawasan Tuan Muda Xiao hanya seperti itu, tidak mengenal barang berharga. Autumn latte, antara kau dan aku, seharusnya tidak ada jurang seperti ini. Kita seharusnya orang yang paling dekat. Tuan Xiao, kau terlalu mendalami peran ini. Cinta palsu dan dibuat-buat ini hanya membuatku merasa jijik. Apa maksudmu? Maksud harfiahnya, belum lagi kau memiliki banyak kekasih di ibu kota. Di mana-mana, hanya mengenai perjanjian pernikahan kita. Hanya saja, itu hanyalah alatmu untuk mencapai ambisi. Dengan mengorbankan bisnis keluargamu, yang telah berdiri selama ratusan tahun, untuk membantumu mencapai puncak kesuksesan. Apa yang kau omongkan tidak jelas. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao seperti ini? Cepat, berikan ini pada Tuan Muda Xiao. Hahaha. Menarik, sangat menarik. Mu Wanqiu, kau benar-benar wanita yang luar biasa di dunia ini. Hanya kau seorang diri yang, asalkan kau mau, segala macam kasih sayang ini kuberikan hanya untukmu. Mengapa tidak? Akan kubawa kau melihat pemandangan di langit ke-9 ini. Tidak mengapa, jika suatu hari nanti, orang yang berdiri di sampingku pasti bukan kamu. Mu Wanqiu, kau jangan sampai berpikir mencari orang sembarangan di pinggir jalan.
dan menikah dengannya. Apakah bisa menghentikan pernikahan antara keluarga kita? Sejujurnya, aku akan memberitahumu. Masalah ini sudah menjadi gosip di Jingzhou. Semua orang sudah tahu. Kau telah mencoreng wajah keluarga Xiao. Jika saja aku tidak menengahinya, keluarga Xiaoku pasti akan meminta pertanggungjawaban keluargamu. Apa? Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga kami? Cepat, ikut aku, pulang dan minta maaf pada Tuan Muda Xiao. Pergilah denganku. Baik-baiklah, jadilah wanita saya, Xiao Hongyu. Ini adalah pilihan terbaik, baik untukmu, maupun untukku, dan juga untuk keluarga Xiao dan keluargamu. Sudah kukatakan, asal dia tidak mau, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Mo Wanqiu adalah tunanganku. Keluarga kita sudah saling bertukar surat perjanjian pernikahan. Jika kau berakal, sebaiknya mundur 3 langkah, agar tidak mendatangkan malapetaka. Lebih baik menghindar. Keluarga Xiaomu, pantaskah kalian? Bukan hanya keluarga Xiao, hanya kau saja. Kau ini siapa sebenarnya? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku dengan wanita-wanitaku. Wanita-wanitaku, hanya karena kau lemah tak berdaya, dan tak punya keahlian apapun. Kau berani bersaing denganku? Xiao Hongyu, statusku lebih tinggi darimu. Keluarga Xiaomu membanggakan aku. Wanqiu memilihku, bukan dirimu. Apakah ini cukup? Berani sekali. Keluarga Xiao mendapat perhatian dari Dewa Naga Istana Naga, dan Tuan Muda Xiao, bahkan lebih dari keluarga Xiao, adalah seorang yang berbakat dan luar biasa di antara generasi muda. Prestasi di masa depan tidak terbatas. Memasuki Istana Naga adalah hal yang pasti. Mana yang kau, yang hanya jago berkoar-koar, sampah, bisa dibandingkan. Kudengar keluarga Lin di Changsu memiliki seorang mantan menantu, berani dan bertindak semena-mena, seenaknya. Hari ini kulihat sendiri, benar seperti itu. Mo Wanqiu, kau meninggalkan Jingzhou dan mendirikan Yongxing. Bukankah itu karena kau ingin dengan kekuatanmu sendiri melepaskan diri dari belenggu keluarga Xiao? Sekarang, hanya dalam waktu 5 tahun, kau telah menempatkan Yongxing di puncak Changsu. Cukup untuk membuktikan bahwa kau sangat mampu. Mungkin saja, kau benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Jadi, Tuan Muda Xiao takut. Kalau tidak, Tuan Muda keluarga Xiao di Jingzhou yang terhormat tidak akan merendahkan diri untuk mencari keluarga kecil di Changsu, untuk menjegal Yongxing. Benar, aku akui kau lebih menakjubkan dari yang kubayangkan, lebih dari yang kuharapkan. Mungkin suatu saat nanti, kau sepenuhnya bisa membebaskan diri dari kendali kami. Tapi saat ini, kau malah karena seorang sampah yang hanya bertemu sekali, menghancurkan pertunangan, sehingga pernikahan dipercepat. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Kau benar-benar cerdas, atau sangat bodoh. Apa yang kau hancurkan? Penyebab pertunangan dipercepat. Oh, ternyata kau belum tahu ya. Terlihatnya nonamu kita ini benar-benar menyelesaikan urusan lalu pergi, menyembunyikan jasa dan namanya ya. Jangan bicara lagi. Mo Wanqiu dan keluargaku, keluarga Xiao, telah membuat perjanjian selama 8 tahun. Jika tidak bergantung pada kekuatan keluargamu dan menciptakan kekuatan yang cukup untuk menandingi keluargaku, keluarga Xiao, maka pertunangan bisa dibatalkan. Tapi jika melanggarnya, pernikahan akan dipercepat. Nonamu di pesta kunying membantumu keluar dari masalah, memaksa semua pahlawan untuk tunduk. Oleh karena itu ia menggunakan semua kekuatan keluargamu, melanggar perjanjian, sehingga sekarang ia ingin membawa Yongxing, ingin mempertaruhkan kesempatan yang samar dan tak pasti. Tak ada lagi. Kau bilang apa? Mengapa kau melakukan ini? Sebenarnya aku tidak membutuhkannya. Semua itu tidak penting. Lagi pula, bukankah aku sudah menemukan orang yang dapat memecahkan masalah ini? Kau begitu percaya padaku. Kau berani bertekad, kemampuanku dibandingkan denganmu bahkan lebih baik. Yang kurang hanyalah sebuah tiang penyangga. Aku dan Yongxing kedepannya akan menjadi sandaranmu, hanya membantumu mencapai kejayaan militer yang luar biasa, menaklukkan dunia. Bunga di atas kain sutra selalu ada. Arang di tengah salju itu langka. Bertemu denganmu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Tapi jika saya katakan, keluargamu saat ini sedang menghadapi kesulitan, bagi saya itu tidak seberapa. Kau percaya? Tentu saja, kata-katamu
Aku tidak pernah meragukannya. Maka ku katakan, Xiao Hongyu itu sama sekali tidak pantas untuk bersaing denganku, dan tidak mungkin menyakitiku sedikit pun. Kau masih percaya?